padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama kami dalam doa dan renungan kita hari ini, Kamis 18 Januari 2024. Doa kita hari ini akan bersama dengan Suster Maria Oliva PRR dan renungan akan dibawakan oleh saya, Suster Maria Magda PRR, yang diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 7 sampai 12. Mari Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang terkasih, sebelum mengawali permenungan kita dalam seluruh hari ini, kita mengundang kehadiran Roh Kudus melalui lagu Veni Creator. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas rahmat dan perlindungan-Mu bagi kami dalam istirahat kami pada malam hari yang telah berlalu. Kami mohon berkat-Mu untuk seluruh aktivitas kami pada hari ini. Nama-Mu ya Tuhan kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 7 sampai 12. Yesus menyembuhkan banyak orang. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon. Datang banyak orang kepadanya,
sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit terdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, warta suci yang baru saja kita dengarkan tadi, penginjil Santo Markus, melukiskan kepada kita sekalian bagaimana kerumunan orang banyak yang hari ini berbondong-bondong datang untuk berjumpa dengan Yesus, datang untuk bertemu dengan Yesus, karena mereka memiliki satu keyakinan, satu kepercayaan bahwa ketika segala sakit, penyakit, penderitaan yang mereka alami, mereka datang dan membawanya kepada Yesus, maka mereka akan memperoleh kesembuhan. Saudara dan saudari yang terkasih, dalam kisah Injil tadi, kita mendengar bahwa begitu banyak orang yang berkerumun, yang datang untuk memohon penyembuhan daripada Yesus. Maka Tuhan menyuruh para muridnya untuk menyediakan baginya satu perahu, supaya dia bisa ada di situ. Karena kerumunan orang banyak jangan sampai menghimpitnya. Saudara dan saudari yang terkasih, kita bisa saja membayangkan situasi saat ini. Kita akan menyambut pesta demokrasi pada tanggal 14 Februari. Dan dalam hari-hari ini, dalam minggu-minggu ini, dari ketiga paslon, mereka turun ke segala tempat, ke berbagai daerah untuk mempromosikan visi dan misi mereka bagi seluruh masyarakat. Dan kita tahu dari berbagai media sosial bagaimana paslon-paslon ini dikerumuni oleh begitu banyaknya orang. Ada yang ingin hanya untuk berjabat tangan, ada yang hanya ingin untuk berpose bersama, dan lain sebagainya. Mungkin dalam bayangan kita seperti itu, bagaimana Yesus juga dipenuhi, dikerumuni dengan begitu banyaknya orang. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, menariknya bahwa Yesus tidak menolak mereka, Yesus tidak mengusir kedatangan mereka, tetapi ia menyembuhkan mereka, ia menjamah mereka satu-satu. Sehingga kita dengar tadi dalam kisah Injil bahwa ketika roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, dari sepenggal kisah ini kita mengetahui bahwa Yesus hanya dengan kehadirannya secara fisik saja, setan-setan, iblis, roh jahat takut kepadanya. Apalagi ia menjamah mereka, ia menyentuh mereka. Sehingga dengan itu orang-orang banyak yang tadi datang memohon penyembuhan kepada Yesus, mereka merasa tidak dikecewakan, mereka merasa pengharapan mereka tidak sia-sia, karena pada akhirnya mereka memperoleh penyembuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih, banyak orang yang hari ini memohon penyembuhan dari Tuhan. Salah satu di antara banyak orang itu mungkin kita juga salah satu di antara mereka. Bagaimana kita datang, kita dari berbagai penjuru, dari berbagai daerah, kita datang kepada Yesus, kita membawa segala sakit, penyakit, dan penderitaan kita, baik fisik maupun psikis, kita membawanya kepada Tuhan. Tentu kita pun harus memiliki satu keyakinan, satu kepercayaan bahwa ketika kita datang berjumpa dengan Tuhan, kita datang menemuinya, maka kita pasti akan memperoleh kesembuhan. Untuk itu, saudara dan saudariku yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini, mari kita diajak
untuk senantiasa datang kepada Tuhan, membawa segala sakit, membawa segala penderitaan, membawa segala mungkin tekanan batin, kekecewaan, ketidakberhasilan kita, kegagalan kita kepada Tuhan. Kita menyerahkannya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengatur semuanya itu. Tentu kita sebagai orang yang beriman, kita percaya bahwa Tuhan akan mengubah segala sesuatu. Tuhan akan membuat semuanya itu indah pada waktunya. Kita yang sakit memperoleh kesembuhan, kita yang dipenuhi dengan berbagai kekecewaan akan memperoleh pengharapan. Amin. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Bagi para pemimpin bangsa kami, ya Bapa, limpahkanlah kepada para pemimpin bangsa kami rahmat kebijaksanaan dalam memimpin bangsa dan negara kami. Teristimewa kami mohon bimbingan-Mu untuk pemilu yang akan datang. Semoga semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para orang sakit, ya Bapa, jamahlah mereka yang sakit melalui tangan saudara-saudari yang berada di sekitar mereka. Teristimewa dengan perhatian yang mereka peroleh, mereka boleh merasakan kasih-Mu melalui saudara-saudara yang berada di sekitar mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, ya Bapa, semoga Engkau selalu mendampingi mereka yang sedang mencari pekerjaan. Teristimewa kami mohon, berikanlah mereka rahmat kesabaran, agar mereka boleh sabar menanti apa yang menjadi impian mereka. Teristimewa Engkau memberikan mereka pekerjaan sesuai dengan apa yang mereka harapkan demi masa depan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk memanjatkan doa-doa permohonan kita masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia,
Aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, keluarga dan komunitas kita masing-masing, serta seluruh karya pelayanan kita. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa lagi dalam doa dan renungan di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati.